Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Di kesempatan ini saya kembali menjelaskan mengenai jenis obat, faktor risiko kontras media dalam radiografi. Seperti yang kita ketahui, obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, bahkan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, baik itu luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Obat merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, oleh karena itu perlunya berhati-hati untuk memperhatikan norma keselamatan pada penggunaan obat-obatan di bidang radiologi pada khususnya. Saya flashback kembali sedikit mengenai bentuk sediaan obat. Jadi ada sediaan obat yang sifatnya padat, baik itu tablet, pil, serbuk, kapsul, dan lain sebagainya. Ada setengah padat, ini sejenis salep, krim, linimen, sabun. Juga ada yang cair, solusio, elixir, sirupus, emulsi, dan suspensi. Nah, ini contoh-contoh obat. Mungkin rekan-rekan sudah memahami secara umum bentukan dari serial-serial obat itu ada bermacam-macam. Termasuk kontras media sendiri. Ada kontras media yang berbentuk serbuk seperti barium. Nah, itu diencerkan dengan air. Juga ada kontras media iodium atau gadolinium berbentuk cair yang diinjeksikan juga melalui intravena biasanya. Oke, kita lanjut saja. Untuk mempersingkat waktu, sini anti kontras media. Nah, ini adalah tipe-tipe reaksi yang saya dapat gambarkan secara umum. Yang pertama di sini adalah anafilaktoid, shock atau reaksi alergi di sini. Ada urtikaria, kulit melepuh. Nah, ini observasi yang kita lakukan adalah pemberian Benadryl 25-50 mg per oral oleh mulut, atau IM di sini adalah intramuskular, IV di sini adalah intravena, Santax 50 mg per oral atau dimasukkan secara lambat melalui intravena. Di sini ada epinephrine, ya. Ada ST subcutaneous 1/1000 dikali 1-3 mili, sama dengan 1-3 mg di sini. Ada facial laryngeal edema atau komplikasi. Ini pemberiannya epinephrine melalui intravena, masukkan secara lambat 1 mili, dan lain sebagainya. Ada bronkospasm juga, gangguan otot bronkus. Ada peredaran darah, kolaps juga. Nah, di sini peran dokter dan perawat sangat penting juga dalam dunia radiologi. Kita sebagai radiografer mungkin tidak secara detail mempelajari mengenai obat-obat yang digunakan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini kita perlu pendamping pada setiap pemasukan media kontras media di pemeriksaan radiologi. Pasiennya wajib mengisi info kosen sebelum pemeriksaan. Kemudian ketika pemasukan media kontras wajib didampingi oleh dokter. Dan pada saat penyuntikan media kontras yang melakukan itu minimal seorang perawat. Karena ketika terjadi hal-hal seperti yang saya contohkan di sini, yang saya jelaskan tadi, nah itu yang memahami mengenai obat-obat pencegahan yang diberikan itu adalah cenderung lebih memahami hal ini adalah perawat dan dokter. Kita sebagai istilahnya radiografer adalah bertugas mengontrol pemeriksaan dari awal pemeriksaan dimulai sampai akhir, memastikan pasiennya baik sampai dengan akhir pemeriksaan.
Kemudian adapun yang non anafilaktoid di sini, ini efek terjadinya adalah nausea atau vomiting, ada kelainan irama jantung, cairan di rongga paru. Ini yang dapat dilakukan adalah meningkatkan batang tubuh, lakukan rotating tonic di sini O2 6 sampai 10 liter per menitnya. 60 L per min, kemudian laksis 40 mg intravena didorong lambat. Nah ini maksudnya didorong lambat ini dikonsultasikan untuk dilakukan perawatan di ICU. Kita mengetahui peralatan radiologi itu kurang mumpuni atau kurang lengkap, sehingga sebaiknya jika ada pasien-pasien terjadi efek-efek di luar dugaan kita, kalau memang pasiennya kondisinya sudah mulai agak membaik, mungkin kita dapat pindahkan agar dapat menerima perawatan di ruang perawatan yang lebih intensif seperti ICU, UGD, poli, dan lain sebagainya. Dan juga ada kejang atau seizure yang kita sering sebutkan. Di pemberian O2 juga. Dan lain sebagainya di sini. Kemudian faktor risiko dan penanganan. Adanya risiko yang di sini adalah alergi, gagal ginjal, dan lain-lain. Pasien dengan risiko ginjal dilihat kreatininnya, khususnya pada pasien diabetes atau paraproteinemia dengan cara hidrasi, pengurangan dosis, dan penanganan yang baik. Pasien dengan risiko jantung harus dengan mengurangi dosis juga di sini. Penanganan yang dapat dilakukan adalah premedikasi, adanya obat atau diberikan sebelum pemasukan media kontras ini dilakukan, hidrasi dan pengurangan dosis. Untuk pasien dengan reaksi akut, kita selalu menerapkan ABC. Apa itu ABC? A itu airway, menilai jalan nafas. Breathing, B-nya ini adalah menilai pernapasannya cukup. C, sirkulasi, menilai peredaran darah, melihat tanda vital dan melihat fisiknya. Yang kedua, sesekali intravena fluid oksigen 10 L per min. Pasien dengan ekstravasasi. Kemudian pencegahannya lakukan akses intravena, extravasation detector. Kemudian diagnosis di sini bisa menggunakan skenogram jika tidak pasti untuk perkiraan volumenya juga. Ada tindakan terapi juga. Elevation direkomendasikan di sini, kompres hangat atau dingin. Kompres hangat ini bertujuan untuk kecepatan penyerapan jaringan, dan cold dingin ini mengurangi respon dari peradangan itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang perawat dan dokter yang menangani pasien-pasien dengan gejala tertentu. Kita sebagai radiografer, sebelum pemberian media kontras, saya garis bawahi, saya ingatkan kembali, wajib didampingi oleh dokter. Hal-hal yang mungkin dapat terjadi, seorang radiografer itu memahami teknik BHD, bantuan hidup dasar. Nanti kalau ada kesempatan mungkin saya dapat menjelaskan kembali mengenai teknik-teknik dari BHD itu sendiri. Nah, di sini ada mediator perubahan vaskuler pada inflamasi, mediator perubahan aliran darah dan permeabilitas vaskuler, ada vasoaktif amina, ada histamin dan serotonin, vasoaktif peptida, vasoaktif lipid. Kemudian yang kedua mediator kemotaksis leukosit, ada leukotriene B4, ada eosinofil chematoxic factor of anaphylaxis. Kemudian kortikosteroid, ini antiinflamasi. Ini adalah vasokonstriktor
friksi dan turunnya permeabilitas kapiler. Edema berkurang pada radang. Kemudian imunosupresi. Nah, di sini menekan reaksi tangkis tubuh, produksi antibodi dihambat di sini. Jumlah limfosit dan jaringan limfa berkurang apabila infeksi menjadi berbahaya. Efek sentral adalah sukar tidur, gelisah, psikosis, depresi, dan lain sebagainya. Ini sekedar pemahaman secara umum aja ya. Kemudian psikofarmaka, inilah obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan saraf pusat yang dapat mempengaruhi fungsi psikis atau rohaniah dan proses mental. Terdiri dari neuroleptika atau antipsikotika, adalah obat yang dapat menekan fungsi-fungsi psikis tertentu tanpa menekan fungsi umum seperti berpikir, berkelakuan normal. Kegunaannya dapat meredakan emosi, mengurangi agresi, menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa seperti impian-impian dan pikiran khayalan atau halusinasi. Bisa juga digunakan untuk terapi pada psikosis, gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Kemudian ada tranquilizer. Di sini adalah obat penenang yang berkhasiat selektif terhadap bagian otak yang menguasai emosi, yaitu sistem limbis. Ada pengelolaan obat juga di sini. Seperti saya contohkan, ada Valium, ada Librium, Lexotan, dan lain sebagainya. Kemudian ada diazepam, ini indikasinya pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia, tambahan pada putus alkohol akut, status epileptikus, kejang, demam, spasmotot. Ada obat antidepresi. Depresi adalah kecanduan psikis yang tidak sesuai dengan keadaan kehidupan yang bersangkutan, yang disertai dengan hambatan emosi secara menyeluruh. Paham ya antidepresi ya? Ini antidepresi adalah obat yang memperbaiki susunan jiwa atau mood yang dapat menghilangkan atau meringankan gejala murung yang tidak disebabkan oleh kesulitan sosial ekonomi, obat, atau penyakit. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan. Jadi secara umum saya tadi menjelaskan mengenai obat-obat yang kita sering gunakan di bidang radiologi, namun penggunaan tersebut cenderung yang menggunakan atau melakukan tindakan adalah dokter dan perawat. Ini sekedar tambahan saja untuk kita jaga-jaga agar paham sedikit mengenai apa fungsi-fungsi dari obat-obat tersebut dan tindakan-tindakan apa yang dapat kita lakukan ketika mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, atau hal-hal buruk pada saat pemeriksaan berlangsung. Di rumah sakit, jika hal-hal terjadi, kita langsung menghubungi perawat ataupun dokter. Biasanya di rumah sakit ada yang pengkodean, kode blue dan lain sebagainya, itu sangat penting. Yang kita harus pahami, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, adalah teknik BHD, bantuan hidup dasar. Itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya jika ada kesempatan. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.